أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi ini pertemuan tinggal sampai masuk Ramadan ini tinggal 2 kali. Ini bulan Februari, nanti awal Maret masih ketemu ya, Sabtu pertama sebelum puasa. Tanggal 23 ya, tanggal 2 atau tanggal 3. Jadi sebagaimana yang kemarin pertemuan lalu saya diinfokan untuk pertemuan sisa ini, 2 ini kita bahas tentang fikih puasa, begitu. Fikih puasa. Jadi mudah-mudahan 2 pertemuan ini selesai fikih puasa. Jadi pada intinya sebelum melakukan ibadah dipelajari apa yang memang harus diketahui dalam puasa Ramadan. Maka itu ini bab-babnya nih saya pilihin supaya tidak banyak makan waktu. Ini kalau ditanya kitabnya ini namanya kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu kitab fikih orang Indonesia kebanyakan. Ini Syekh Salim bin Sumer yang pengarangnya, asli Yaman tapi wafatnya di Indonesia. Makamnya tuh di Tenabang gitu. Syekh Salim bin Sumer asli orang Yaman. Safinatun Najah tuh kalau diterjemahin Safinatun Najah, bahtera keselamatan gitu. Jadi di dalamnya membahas ilmu fikih dari mulai bab taharah sampai bab haji. Jadi bahtera yang mengantarkan kita pada keselamatan dunia. Artinya dunianya selamat sebab semua kewajiban ibadah sudah dikerjain karena udah pelajari ini, begitu. Jadi orang yang mempelajari ini insya Allah sudah naik itu kemana yang namanya bahtera keselamatan. Jadi membahas kitab fikih. Karena fikih itu 1/3 dari ilmu syariat Islam. Jadi syariat Islam itu ada 3: akidah, syariat, sama akhlak. Akidah itu ilmu yang harus diyakini, perkara keyakinan Allah satu, surga dan neraka itu hak, adanya siksa kubur, adanya Allah punya malaikat, Allah punya rasul, itu akidah. Kemudian yang kedua syariat. Syariat itu ibadah harian, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian menyembelih dan seterusnya. Dan yang ketiga namanya akhlak gitu. Orang-orang kampung nyebutnya tasawuf, tapi sebahagian orang nyebutnya akhlak. Yang lain nyebutnya ihsan. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW kan ngajarin 3. Ngajarin apa itu iman. Ini representasi dari akidah Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada akhirat. Kemudian ngajarin apa itu Islam.
syahadat, sholat, puasa itu representasi dari syariat. Kemudian ngajarin ihsan. Ihsan itu representasi dari akhlak, dari tasawuf, dari tazkiyatun nafs, ilmu sabar, ilmu qanaah, ilmu apa lagi? Ilmu murah senyum, ilmu melawan ujub dan sebagainya. Ini 3 nih orang muslim kudu belajar. Orang muslim ia kagak usah jadi ustaz, minimal dia tahu rukun iman tuh 6 tuh gitu. Iman kepada Allah. Jadi kan yang diminta oleh syariat terhadap kebanyakan orang, artinya orang-orang yang tidak terakses kepada mereka ilmu agama, itu iman secara global. Nggak mesti detail-detailnya, yang penting iman, yakin bahwa Allah itu Tuhannya yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia harus meyakini Allah punya malaikat. Dia juga harus yakin Allah menurunkan wahyu kepada nabi-nabinya. Ada yang berupa lembaran wahyu, ada yang berupa kitab. Kemudian Allah mengutus untuk para manusia ini nabi. Nah, itu keyakinan. Detailnya tuh nggak mesti tahu, kagak wajib tahu sifat Allah, namanya apa begitu, nggak mesti tahu. Yang dia tahu, yang dia harus yakini, Allah memiliki sifat terpuji. Tidak boleh dia memberikan sifat kepada Allah sifat yang memiliki celah begitu, apalagi sifatnya mirip sama manusia. Udah gitu aja gitu. Dia harus yakin bahwa makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk bumi ini ada para nabi, dan di antara para nabi yang paling mulia adalah rasul. Di antara rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Ulul azmi yang 5 tuh. Ulul azmi tuh kalau disingkat jadi mimin. M-I-M-I-N, mimin. Pertama Muhammad, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Nuh. Itu biar gampangnya gitu, mimin. Itu yang paling mulia dari ulul azmi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah rasul, berapa jumlah nabi kagak wajib tahu begitu. Yang penting tahu, yakin bahwa Allah ini ngutus para nabinya buat para manusianya, ada rasulnya dan seterusnya. Harus itu, harus yakin. Ilmu fikih juga kudu belajar, sebab ibadah tuh emang kudu dikerjain. Ntar kita masuk alam kubur ditanya kenapa kagak sholat, kagak bisa jawab, lah kagak diajarin sama ustadz. Enggak gitu. Kita kagak sholat, yang dosa bukan ustadz, yang dosa kita gitu. Kita kagak bayar zakat, yang dosa bukan ustadz, yang dosa kita begitu. Sebab itu ilmu fardu ain, ilmu yang kita kudu nyamperin sendiri begitu. Ilmu yang kita kudu nyamperin sendiri. Apalagi orang tinggal di kota kayak begini, Jabodetabek, masjid seukuran 5 meter ketemu masjid. Kalau ada orang model kayak gitu nggak sholat alasannya kagak diajarin, itu makin beralasan, makin demen itu malaikat gebukin dia itu gitu. Iya, soalnya nggak masuk akal itu. Kecuali tinggalnya di mana begitu, tinggalnya di kutub utara, ustadz kagak ada, masjid kagak ada, pesantren kagak ada, baru dia bisa alasan kagak ada yang ngajarin. Gitu. Di sini ustadz bejibun, kalau kata orang kampung kan bejibun. Gitu. Pagi sore ada ustadz, majelis talim banyak, dia kagak bisa sholat. Waduh, itu kayak ayam mati di lumbung padi namanya. Ayam tuh makanannya padi, tapi ada ayam mati di lumbung padi, kan orang heran itu. Gitu. Lu depan lu ada masjid, samping kiri lu ada ustaz, samping kanannya ada majelis taklim, kagak ngerti sholat. Nah gitu, malaikat kagak tahu alasan, pokoknya kagak sholat dosa, digebukin nih. Apalagi di kuburan, kan kuburan kan gebukinnya enak itu. Soalnya di kuburan pengadilannya kan belum ada. Pengadilan kalau udah akhirat, muncul hari kiamat.
Di pengadilan tuh yang malaikat sesuka-suka aja begitu. Kayak orang nangkep maling ayam begitu. Kan mumpung belum ditangkap polisi nih, gebukin dulu gitu. Ada hukumannya, kagak ada, sesuka-suka dia aja. Ntar kalau udah ditangkap kan dirapihin tuh, ditaruh, ditahan, nanti baru di pengadilan. Itu ada aturannya, tahannya berapa hari, hukumannya apa, udah ada ini. Akhirat gitu, ntar datang hari kiamat baru ada pengadilan. Di kuburan mah kagak ada pengadilan gitu tiap hari. Kan itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, adanya siksa kubur begitu. Termasuk juga akhlak begitu, bahwa untuk mengarungi kehidupan ini kudu punya sifat jujur, kudu punya sifat qanaah, kan ya, kudu punya sifat apalagi, sifat-sifat terpuji. Itu ilmu tasawuf gitu. Makanya namanya Safinatun Najah gitu. Ini Safinatun Najah kitabnya tipis, cuman banyak disyarah oleh ulama. Salah satu yang syarahnya masyhur tuh Syekh Nawawi Banten, punya syarah Safinatun Najah, nama kitabnya Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja itu apa namanya, banyak dipelajari. Nah, kita masuk bab puasanya nih. Saya pilihin babnya yang cocok biar pas ini dua pertemuan. Syuru wa faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutu wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib puasa. Kalau sudah datang puasa bulan Ramadan, siapa yang wajib puasa? Yang kalau kagak puasa dia dosa, yaitu orang-orang yang terpenuhi di dalam dirinya lima perkara. Kalau ada 5 ini dalam diri seseorang, Ramadan dia kagak puasa, dosa begitu. Murtad apa enggak Ustaz? Tergantung nih. Kalau kagak puasanya emang malas, masih muslim. Tapi kalau kagak puasanya dia bilang puasa mah enggak wajib begitu. Puasa kan dulu ada tuh ya, hampir tiap Ramadan tuh ketemu tuh ada ustadz yang bilang puasa ini agar bisa kita merasakan deritanya orang miskin, kan gitu. Enggak benar itu begitu. Kalau puasa agar bisa merasakan susahnya orang miskin, ya orang miskin kagak wajib puasa gitu. Ya habis itu tiap hari susah kan gitu. Salah ini begini. Orang puasa tuh wajib buat orang yang terpenuhi 5 hal. Ada Islam, ada urusan miskin kaya kagak masuk itu. Emang di antara hikmahnya itu. Di antara hikmahnya tuh biar kita bisa merasakan bagaimana tidak berdayanya diri ini tanpa makanan, kan begitu. Itu hikmah bukan sebab. Kalau sebab hukum tuh jadi tujuan. Itu jadi tujuan tuh wahyu yang nurunin. Kalau hikmah tuh bisa dipikirin pakai akal. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya diistihadkan oleh ulama. Tapi sebab hukum itu, tujuan hukum tuh wahyu yang nentuin. Kayak sholat, ibadah sholat gitu. Sebabnya apa ya orang wajib sholat? Sebabnya ya Allah nyuruh, udah beres itu. Jadi kagak ada sholat tuh biar sehat. Coba lihat waktu-waktu sholat tuh subuh, itu kan waktu dimana orang gini-gini, orang kalau melakukan ini nanti kesehatannya. Itu hikmah tuh, bukan sebab gitu. Jangan orang didongengin itu mulu. Sebab nanti kalau dia rajin sholat kemudian ujungnya stroke, yang nyalain siapa tuh ntar tuh? Katanya rajin tahajud sehat, mbak po gue rajin gak pernah ditinggal, stroke juga tuh gitu. Sebab dari awal mikirnya tuh tujuan sholat itu sehat badan. Nah, tujuan sholat itu taat perintah Allah, sehat badan bonus, kan begitu. Adapun di antara hikmahnya kan banyak. Hikmahnya tuh menjaga kesehatan. Tapi hikmah ini kagak berlaku ke semua orang. Ada yang dapat hikmahnya cocok, ada yang beda gitu. Makanya tuh sebab hukum sama tujuan hukum tuh wahyu. Kenapa sholat? Ya Allah perintah, udah beres urusan gitu. Allah yang nyuruh begitu, dan kita diperintah taat, udah beres gitu. Kan juga makanya sampai sekarang nggak ada penjelasan soal kenapa sholat subuh tuh gitu. Kenapa sholat subuh waktunya jam berapa? Sekarang jam 4:30 lewat 4:35 kan ya, gitu.
Kenapa nggak dimajuin apa dimundurin aja sampai jam 7 lah begitu. Wahyu yang nyuruh begitu. Kenapa juga sholat subuh 2 rakaat begitu. Wayanya asar nanggung banget itu orang lagi tidur siang pakai 4 rakaat lagi gitu. Dibikin 2 bisa kali. Enggak, itu wahyu gitu. Nah, ini sebab kenapa orang jadi wajib, kapan orang disebut wajib puasa Ramadan? Yang pertama, Islamun, orang Islam. Jadi orang non muslim yang yang kafir asli. Kafir asli itu maksudnya dari lahirnya emang lahir dari keluarga non muslim. Beda sama kafir yang bekas Islam, yang murtad. Awalnya Islam, kemudian dia murtad. Kalau murtad tetap wajib puasa. Artinya dia masuk Islam dulu, entar puasa dia wajib, lalu puasa yang dulu dia murtad dia qadha. Itu bedanya kafir asli sama kafir murtad. Jadi yang awalnya emang dari lahir dari keluarga non muslim, nggak wajib puasa. Umur 15 dia balik. Umur 20 dia berteman sama temennya orang-orang Islam. Umur 25 dia mulai belajar, masuk Islam 30. Itu dari 30 ke 15 kan ada 15 tahun tuh, udah balik 15 tahun. Ini 15 tahun kagak usah diqadha, sebab emang kagak wajib bagi dia. Sebab waktu itu statusnya kafir asli. Beda kalau orang umur 30, puasa dia dari 15 tahun dia balik puasa umur 30. Umur 30 salah berteman, main-main teman non muslim begitu, baca-baca internet katanya toleransi, mulai dia masuk gereja gitu. Iya, ikut-ikutan orang gitu. Masuk gereja, awalnya duduk di belakang dia, lama-lama orang depan ngomong apa kagak kedengeran. Akhirnya dia maju ke sop paling depan itu di gereja gitu. Jadwalnya ada pembaptian, ada pembaptisan, dia daftar. Udah. Umur 35 dia murtad. 35, 36, 37, 38 sampai umur 45 tahun. Baru dia insaf lagi, masuk Islam lagi. Maka dari mulai 35 sampai 45 itu 10 tahun wajib diqadha gitu. Wajib qadha. Orang murtad wajib mengqadha puasanya gitu. Wa taklifun, yang kedua yang wajib itu taklif. Orang taklif itu orang yang berakal dan balik. Jadi kalau ada istilah taklif itu istilahnya mukallaf. Mukallaf itu 2, balik, berakal. Dianya balik, umurnya udah nyampe umur balik. Umur balik itu sekarang minimal orang balik itu 9 tahun. Tanda-tandanya kalau laki keluar air mani, perempuan dia haid gitu. Kalau enggak juga keluar air mani laki-laki, enggak juga keluar darah haid perempuan, maka tanda baliknya umur 15 tahun. Jadi mulai muncul tanda dia keluar air mani itu dari 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun, sebelum 9 tahun, kira-kira belum 9 tahun begitu, masih 7 tahun, keluar darah haid, bukan darah haid, pokoknya keluar darah dari rahim kemaluannya itu dari perempuan, atau laki keluar darah haid, walaupun secara ilmu pengetahuan ini tidak terjadi. Jadi kalau sebelum 9 tahun nggak bisa keluar air mani. Kalaupun terjadi, itu bukan tanda balik. Sebab tanda balik itu mulainya 9 tahun. Darah yang keluar sebelum 9 tahun itu namanya darah penyakit. Ada mu'illah. Kalau bahasa kita fikih, darah yang keluar bukan karena kesehatan normal. Karena yang normal itu mulainya 9 tahun. Dan setelah 9 tahun orang mulai normal keluar darah tiap bulan, perempuan gitu. Kalau sebelum 9 tahun dia keluar berarti kesehatannya sedang terganggu, bukan tanda balik. Jadi mulainya 9 tahun. 9 tahunnya 9 tahun ini qamariyah. Jadi kalau kita punya anak sekarang lahir misalnya tahun 2005. 2005 udah gede kan gitu. 2015 misalnya. 2015 ke 2024 kan ya.
9 tahun kan ya. Cuman komariahnya tuh 2015 kemarin tanggal berapa bulan apa tinggal konversi ke Hijriah. Sekarang gampang nyari konversi tanggal Hijriah tuh, buka internet, tulis saja konversi kalender Hijriah gitu. Kita tulis tanggal kita, tanggal 15 bulan Desember 2015. Nanti muncul, oh dulu lahirnya itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun 14 sekian. Berarti anak kita nih udah umurnya udah 10 tahun. Berarti udah mulai nih ada tanda-tanda balik begitu. Kalau sudah balik tapi tidak berakal, maka belum mukallaf. Jadi mukallaf tuh berakal dan juga balik gitu. Jadi pertama Islam, yang kedua mukallaf. Mukallaf tuh balik dan juga berakal. Jadi kalau ada orang yang sudah balik tapi gila, maka namanya bukan mukallaf. Artinya ketika dia gila tuh datang bulan puasa Ramadan nggak wajib dia puasa gitu. Gila lama begitu ya, sampai akhirnya berobat sembuh. Sembuhnya 2 tahun setelah dia mulai gila. Artinya ada 2 kali puasa nih dia tinggalin gara-gara gila. Maka 2 tahunnya puasa tuh kagak diqodho. Sebab 2 tahun yang kemarin tuh emang dia kagak wajib. Emang dia kagak wajib puasa. Sebab dia tidak memenuhi syarat mukallaf. Begitu. Termasuk orang tua yang sudah uzur, yang kalau udah uzur tuh udah enggak, sama anaknya udah enggak kenal gitu. Anaknya udah enggak kenalin gitu. Dia yang kena stroke misalnya kan begitu. Itu enggak wajib. Artinya kalau sudah tidak wajib puasa, kagak wajib diqodhoin, kagak wajib bayar fidyah. Yang wajib qodho, yang wajib bayar fidyah tuh yang wajib puasa kagak bisa puasa gitu. Tapi kalau emang aslinya dia bukan Islam, aslinya bukan mukallaf, kagak usah diqodhoin gitu. Beda sama orang tua yang sehat, umur 80 sehat, bisa ngelihat, ngenalin orang, cuman udah kagak mampu puasa. Nah ini diqodho nih. Qodhonya makai apa? Ya kan yang orang tua kan makin lama makin tua, bukan makin muda. Nggak bisa dia qodho puasa, maka qodhonya gantinya makai bayar fidyah begitu. Ntar kita jelasin lagi. Wa itaqatun, dan yang ketiga tadi yang pertama Islam, yang kedua taklif mukallaf, yang ketiga itaqah. Itaqah itu punya kemampuan, mampu menahan lapar dari mulai terbit fajar shadiq waktu subuh sampai terbenam matahari. Kalau dia mampu wajib puasa. Tapi kalau dia tidak mampu, misalnya sebab dia punya penyakit gitu, atau dia tidak mampu sebab memang sedang kelaparan misalnya, punya istilahnya gangguan, maka tidak wajib. Nah, orang yang seperti ini diqodho, sebab ada dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang berat untuk melakukan puasa, biasanya berat melakukan puasa itu kalau sekarang orang tua renta, kemudian ibu hamil, dan juga ibu yang menyusui. Fidyatun tu'amu miskin, itu bayar fidyah. Walaupun ibu hamil menyusui ini enggak bayar fidyah nih, nanti ada ada ketentuannya lain. Itu yang ketiga Islam, yang kedua taklif, yang ketiga itaqah, punya kemampuan, wa sihatun, yang keempat badannya sehat. Artinya kalau ada orang yang punya penyakit yang membuatnya ketergantungan terhadap obat, harus setiap 5 jam harus minum obat, berarti dia nggak sehat nih. Terus gimana nih Ustaz? Ya nanti diganti, sebab dalam Ramadan ini jatuhnya dia punya penyakit. Kapan gantinya Ustaz? Kalau sembuh. Tapi kata dokter, ini anak nggak bakal sembuh Ustaz, ini anak nih bakal terus-terusan ketergantungan obat. Oh berarti kalau terus-terusan ketergantungan obat, jatuhnya kayak orang tua renta yang makin lama kagak punya kekuatan. Emang makin lama begitu terus-terus saja.
nggak ada harapan untuk bisa puasa. Orang kayak gini berarti bayar fidyah gitu. Jadi orang yang punya kemampuan setelah sakitnya puasa, ya puasa. Tapi kalau dia ketergantungan, berarti dia nggak punya kemampuan tuh, maka bayarnya fidyah gitu. Wa iqamatun, dan yang kelima iqamah. Iqamah itu lawannya musafir. Jadi iqamah itu diem. Iqamah itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Tidak sedang musafir gitu, tidak sedang safar. Jadi 5 nih wajib. Pertama Islam, kedua taklif, ketiga mampu nahan lapar, yang keempat sehat badannya, yang kelima adalah mukim, dia tidak musafir. Kalau 5 ini terpenuhi dalam diri, wajib puasa, kagak puasa dosa gitu. Tapi kalau dari 5 ini kita ketemu, ada nomor 2-nya, ada nomor 3-nya, atau ada nomor berapa, berarti enggak puasa, kagak dosa. Sebab kita termasuk orang yang tidak wajib puasa. Sebab syarat wajib puasa ada itaqah, ada sihah. Kemudian iqamah itu ini, tapi ini ya apa namanya yang mesti dilurusin nih, musafir itu boleh kagak puasa kalau dia sejak terbit fajar musafir. Sejak terbit fajar musafir. Kan ada orang yang melakukan safar jam 10 pagi gitu. Ada orang yang melakukan safar habis tarawih. Ini yang kalau orang safarnya habis tarawih, berangkat di jalan nih, apa namanya, pulang kampung ke mana, ke Surabaya, ke Palembang, ke Makassar, naik motor. Nanti datang waktu subuh, waktu mulai awal puasa, statusnya musafir, nggak wajib dia puasa. Boleh boleh nggak puasa? Boleh, emang statusnya bukan mukim, statusnya musafir gitu. Maka orang seperti ini boleh tidak puasa. Kalau dia mau milih puasa ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak puasa, dia dapat keringanan itu. Sebab ketika datang waktu wajib puasa, dia dalam keadaan musafir. Tapi kalau orang yang safarnya jam 10 pagi, jam 2 siang, dia sudah melewati hari wajib puasa. Artinya sejak terbit fajar, ketika subuh hari datang, ada gak uzur yang buat dia boleh kagak puasa? Gitu. Mukim gak? Mukim, berarti bukan musafir. Ya ntar jam 10. Ya berarti kalau hari waktu subuhnya dalam keadaan mukim, nggak ada alasan untuk kagak wajib kagak puasa. Sebab waktu wajib puasa sejak fajar. Ketika fajar dia punya uzur, boleh kagak puasa. Tapi ketika fajar kagak punya uzur, uzurnya apa? Saya kan mau pulang kampung, Ustaz. Emang pulang kampungnya kapan? Ntar jam 10. Jadi subuh belum, nggak punya uzur. Maka kalau belum punya uzur, wajib puasa. Jam 10 berangkat, boleh batal? Kagak boleh. Jam 10 dia berangkat, kagak boleh batal puasa. Sebab dia sudah melewati waktu wajib. Fa'atimmus siyama ilal lail. Kan kata Allah gitu, fa'atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai masuk malam hari. Kalau dia kecapean, gara-gara pulang kampungnya H-2, desek-desekan begitu, dia ikut ini ikut bis gratisan yang dikasih sama partai itu kan biasanya ada tuh kan ya kan apa itu ngangkat barang sono, ngangkat barang sini, belum ngangkat anaknya, orang tuanya digotong juga, kecapean, lapar, boleh buka puasa. Buka puasanya bukan gara-gara safar, buka puasanya gara-gara kelelahan. Begitu, wajib qada nanti. Jadi safar itu kalau sejak subuh dalam keadaan musafir boleh nggak puasa. Tapi kalau di tengah perjalanan di tengah hari dia melakukan perjalanan, nggak ada uzur itu. Gitu. Sebab waktu ibaratnya nih satu masa waktu ini satu kesatuan. Satu masa ini satu masa wajib puasa, satu kesatuan. Kalau di awal udah on terus gitu. Jangan udah on tiba-tiba off di tengah-tengah, nggak boleh membatalkan ibadah yang sudah dijalankan. Sama kayak orang sholat 1 sampai 4 rakaat nih, sholat isya zuhur asar 1 sampai 4 tuh satu kesatuan gitu. Maka kalau udah takbiratul ihram kagak boleh dia batalin, kecuali ketabrak mobil, batal tuh gitu.
Kalau dia masih di situ nggak boleh dia tiba-tiba, nggak, haram itu. Orang udah masuk ibadah ngebatalin, haram itu, nggak bisa. Gitu. Makanya kalau udah puasa begitu, maka dia wajib menunaikan puasa terus sampai akhir waktu gitu. Biar bisa pulang kampung kagak puasa, ya pulang kampungnya bisa raweh atau jam 2 pagi gitu, kan ya, jam 2 pagi. Jadi pas datang waktu subuh dia punya uzur gitu. Itu apa namanya, ketetapan yang ditetapkan oleh ulama. Jadi orang yang 5 ini terpenuhi, wajib dia puasa. Islam, mukallaf, dia mampu, dia sehat. Sehat itu termasuk di dalamnya tidak haid dan tidak nifas orang perempuan. Maka kalau sedang haid kan sebenarnya dia memenuhi syarat yang ketiga, mampu, tapi badannya tidak sedang dalam keadaan sehat, maksudnya tidak dalam keadaan yang sah berpuasa. Kemudian yang kelima adalah iqamah, dia tidak sedang dalam keadaan safar. 5 ini terpenuhi, wajib puasa. Kalau dia tidak berpuasa maka dia berdosa, begitu. Kalau dia tidak berpuasanya sebab dia mengingkari kewajiban puasa, puasa dibilang nggak wajib, gitu. Maka orang seperti ini nih murtad setelah diminta bertaubat. Jadi dia meninggalkan puasa bukan karena dia meninggalkan puasa sebab yakin puasa nggak wajib, itu murtad. Sebab dia sudah melakukan pembatal iman. Karena iman itu meyakini apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW sebagai kebenaran. Dia nggak meyakini itu, murtad itu dia. Nah, kondisinya gimana Ustaz? Ya diminta tobat. Kalau dalam kitab kita fikih kan diminta tobat sampai 3 hari. Kalau 3 hari kagak tobat juga, maka dia dieksekusi. Orang murtad kan dieksekusi. Eksekusinya sebab dia murtad, begitu. Kalau kita nggak punya ini mahkamah syariah, maka kita secara dianatan itu secara agama, kita hukumi orang yang mengingkari kewajiban agama. Mengingkari itu bukan kagak ngerjain, dia kagak ngerjain sambil mengingkari, itu murtad. Tapi kalau dia nggak ngerjain, dia kagak puasa, cuman dia yakin, kenapa kagak puasa? Males Ustaz, gitu. Males kenapa? Capek Ustaz, gitu. Emang puasa juga capek di mana-mana. Lapar Ustaz. Ya emang ujian puasa di situ, gitu. Yakin nggak puasa wajib? Yakin, orang kita belajar dari dulu. Terus kenapa nggak puasa? Ayo males Ustaz, gitu. Yakin tapi males. Nah orang kayak gini Muslim berdosa, begitu. Dosa sebab dia meninggalkan kewajiban. Jadi beda tuh antara meninggalkan kewajiban dengan mengingkari kewajiban. Sama ibadah yang lain juga sama, sholat, puasa, zakat, haji, begitu. Ada orang yang punya duit kagak pernah daftar, gitu. Kenapa nggak daftar haji? Nah, haji kan bukan kewajiban loh, gitu katanya. Masa haji bukan kewajiban? Iya, kewajiban kita kan berbuat baik sesama manusia, katanya begitu. kan ada orang begitu. Ini murtad ini begini nih. Kalau dibilang belum Ustaz, duit mah ada, cuman saya pikirin sekolah nih buat ntar habis lebaran kan daftar ulang, begitu. Yakin nggak haji wajib? Yakin. Dia nggak berdosa, tidak dikatakan mengingkari kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban bukan karena mengingkari, tapi ada alasan lain. Nggak sholat, malas, begitu. Nggak bayar zakat, nggak mau, begitu. Tapi dibilang yakin, itu masih muslim. Jadi muslim yang kalau dalam bahasa agama muslim fasik. Dia muslim tapi fasik. Fasik itu keluar dari kewajiban. Artinya dia tidak mengerjakan kewajiban. Tapi status imannya iman ada. Sebab status iman itu yang penting adanya keyakinan dalam diri tentang ma'lum minad-dini bid-dururah, begitu. Itu syarat wajib puasa. Kemudian kita masuk rukun. Wa arkanu as-shaumi salasatu asya. Rukun puasanya ada 3. Tadi syarat wajib. Kalau udah terpenuhi 5 tadi wajib puasa.
Lalu kalau mau puasa gimana? Teknisnya ada 3 nih, ada 3 rukun. Arkanuhu, rukun puasa salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Ini detail nih ngomongnya nih dia. Jadi orang-orang cuman ngomong yang rukun pertama niat. Tapi sama Syekh Salim bin Sumer di lebih panjang. Jadi rukun pertama tuh niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat lailan malam harinya, likulli yaumin terulang setiap hari, fil fardi untuk menunaikan kewajiban. Jadi maksudnya Syekh Salim, rukun puasa itu bukan cuma niat, tapi niatnya harus malam hari. Besok kita puasa, malamnya harus niat. Malam itu disebut malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq, subuh. Jadi maghrib tuh udah malam tuh. Maka ketika datang nih pengumuman kata Menteri Agama besok puasa, habis maghrib kita langsung niat. Saya niat besok puasa wajib Ramadan tahun ini. Udah cukup loh, gitu. Jadi enggak mesti habis tarawih, enggak mesti menjelang subuh. Pokoknya di malam hari itu dimanapun, yang penting malam hari itu memang harus sudah terjadi niat. Sebab Nabi Muhammad SAW gimana hadisnya? Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyid. Tabyid itu mencanangkan sejak malam hari, itu namanya tabyid. Mengadakan niat di malam hari itu namanya tabyid. Orang yang tidak tabyid puasa, maka dia tidak sah puasanya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau besok puasa, malam harus niat. Kalau ada cerita bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah niat puasanya dadakan. Pernah kan ya kita dengar hadis tuh, kalau waktu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah, dia nanya sama istrinya Sayyidah Aisyah. Kata Nabi Muhammad, halana min tu'amin, kita punya makanan apa enggak? Kata Sayyidah Aisyah, enggak punya ya Rasul. Terus kata Nabi Muhammad, idzan inni shaim, kalau gitu saya puasa dah, gitu. Itu kata ulama, itu niat yang kayak gitu tuh untuk puasa sunnah, gitu. Jadi kalau yang wajib harus dari malam hari, sedangkan yang sunnah boleh pagi-pagi. Ini habis sholat subuh, dari mulai subuh belum makan apa-apa, pulang ke rumah dia lihat sarapan apa nih yang ada. Kata istri, kagak ada, gitu. Ya udah gue puasa aja dah. Boleh tuh kalau puasa sunnah. Kenapa ulama mengetahui bahwa ini puasa sunnah dan ini puasa wajib? Jadi hadis yang tadi dibilang, kan ada orang nanya, itu kagak dijelasin tuh, itu puasa wajib apa puasa sunnah. Pokoknya Nabi Muhammad puasa, yang ini bilangnya nggak ada kejelasan bahwa ini puasa wajib. Nah, kata ulama sederhana aja, Nabi Muhammad pulang ke rumah nanyain makanan tuh bukti kalau itu bukan Ramadan, begitu. Sebab yang pagi-pagi pulang nanyain makanan tuh kan kita doang, gitu. Nabi mah kagak, gitu. Orang kita tuh jam 7 pagi udah nanya, ntar buka pakai apaan nih, gitu. Jam 7, gitu. Itu puasa masih 11 jam lagi udah nanya. Itu Nabi Muhammad pulang nanyain makanan, bukti kalau itu bukan Ramadan. Kalau Nabi Muhammad waktu itu niat puasa, berarti puasanya puasa sunnah. Makanya kata ulama, kalau puasa sunnah boleh pagi sampai zuhur. Jadi habis subuh belum makan apa-apa, pagi begitu, kemudian di rumah nggak ada makanan, puasa niat. Tapi kalau udah lewat zuhur begitu, nggak bisa niat puasa, gitu. Jadi dari mulai subuh sampai zuhur kagak makan apa-apa, gitu. Lu gue puasa aja nggak bisa, soalnya udah lewat zuhur. Tapi kalau dari mulai subuh sampai zuhur masih bisa dia niat puasa sunnah. Kayak sekarang nih Rajab, puasa Rajab atau puasa Senin, puasa Kemis begitu, malam kagak ada niat apa-apa. Cuman pas pagi hari subuh diingat, ini hari Senin nih, gitu, puasa boleh, bisa begitu. Tapi kalau puasa wajib enggak.
puasa wajib harus niatnya lailan, setiap niatnya di malam hari, likulli yaumin, setiap hari terulang. Jadi setiap malam harus niat. Ini pandangan jumhur ulama. Jadi setiap hari itu 30 hari, setiap malam harus ada niatnya. Kenapa 30 hari itu harus niat setiap malam? Sebab puasa Ramadan itu setiap harinya independen. Independen itu maksudnya hari pertama sama hari kedua kagak ada hubungannya. Maksudnya kagak ada hubungan gini. Orang kalau udah puasa hari pertama, nanti setelah Ramadan beres, gantinya hari kedua aja ini. Gantinya hari kedua, qadha hari kedua. Hari pertama udah beres, jadi kagak nyambung. Hari 1, 2 kagak ada urusan. Sebab mulainya subuh, beresnya maghrib. Besok ketemu subuh lagi, puasa baru lagi, begitu. Ntar kita lanjutin soal niat harus terulang setiap malam. Kita azan isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. سيدنا محمد شرف الدرجة العالية رفيع بعث المقام محمود الذي بعد إنك لا تخلف الميعاد. Kita lanjutin soal tadi. Jadi yang namanya niat tuh di malam hari, nggak boleh tiba-tiba pagi hari begitu. Kemudian harus terulang setiap hari. Jadi untuk setiap hari satu niat. Sebab yang namanya niat itu rukun puasa. Nah, puasa itu mulai subuh, beres maghrib. Jadi selesai ibadah maghrib, besok ketemu subuh lagi, ya mulai rukun baru lagi. Jadi ibaratnya sholat sunnah 2 rakaat. Jadi nggak bisa orang niat di rakaat pertama terus kesonanya kagak niat. Setiap assalamualaikum selesai itu salam, sholat selesai. Maka ketika dia berdiri mau sholat sunnah lagi, ya niat lagi. Karena ibadahnya baru lagi. Puasa itu mulai subuh, beres maghrib, selesai itu ibadah yang tadi maghrib. Besok ketemu subuh lagi, baru lagi. Maka niatnya baru-baru lagi, begitu. Harus terulang. Buktinya orang kalau puasa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hari ke-9 dia batal, sakit misalnya, atau musafir, maka yang nanti diqadha ini hari ke-9 aja. 1 sampai 8 nggak perlu diqadha, sebab 1 sampai 8 udah beres. Sudah selesai. Yang batal cuman 9. Maka yang 9 ini diqadha. Maka kalau satu kesatuan, mestinya 1 sampai 8 nyambung semua tuh. Ketika 9 batal, gugur semua tuh yang kemarin-kemarin tuh. Gitu. Tapi enggak, karena puasa Ramadan mulai subuh, beres maghrib. Besok ketemu subuh lagi, niat baru lagi. Besok ketemu maghrib, beres ibadahnya. Ntar ketemu subuh lagi, mulai baru lagi. Begitu. Jadi terputus setiap hari. Dia independen. Makanya wajib terulang begitu. Makanya saya kalau Ramadan tuh niatnya setiap buka puasa. Kalau habis buka puasa tuh Allahumma lakasum tuh minum langsung nawaitu shauma ghadin. Supaya kagak lupa gitu. Itu kebiasaan tuh. Jadi habis minum teh langsung nawaitu shauma ghadin untuk besok. Begitu tiap hari gitu. Soalnya kan mohon maaf nih, ada di antara kita yang kalau kagak taraweh kagak niat dia. Itu sebab niatnya pas taraweh itu bareng-bareng itu. Kan ya. Maka itu untuk mensiasatinya niat gitu. Ada ustaz pandangan ulama yang lain katanya niatnya boleh sekali sebulan. Ada itu pandangan mazhab Imam Malik. Tapi apa istilahnya, saya tidak merekomendasikan, sebab saya kan kagak mempelajari fikihnya mazhab Imam Malik. Yang kita pelajari itu fikihnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada orang mau ngikutin itu boleh nggak apa-apa.
Yang penting dia punya jalur. Punya jalur tuh punya jalan, ngikutin ke Imam Maliknya lewat siapa? Oh, lewat Ustadz Fulan gitu. Ya nggak apa-apa, kemarin diajarin nama Ustadz Fulan katanya begini, ikutin nggak apa-apa. Tapi kalau ujuk-ujuk begitu, baca di grup WhatsApp katanya niat sekali sebulan boleh nih gitu. Itu kudu tanya itu WhatsApp dari siapa itu WhatsAppnya. Tahu, gue juga asal ngirim doang kan. Itu WhatsApp emaknya kagak tahu kita siapa, bapaknya kita kagak kenal, itu sekolah di mana, tanggung jawabnya kan kita kagak punya akhirnya. Tapi kalau ada orangnya gitu, udah niat sekali sebulan aja malam pertama gitu. Dari siapa lo? Oh, kemarin ngaji di Ustadz Fulan begitu. Di mana tuh ngaji? Di gang situ tuh ada Ustadz Fulan. Biasa dia kalau ngaji malam Senin, malam Sabtu gitu. Ada rujukannya. Tapi kalau ujuk-ujuk tuh begitu. Sama kayak pagi-pagi. Pagi-pagi kagak niat ya. Pagi-pagi kagak niat gitu. Dibilang kemarin gua baca katanya kalau niat pagi boleh begitu. Itu mah ya memang ada pandangan seperti itu, cuman kudu punya tanggung jawab itu. Dari mana itu? Bisa nyimpulin pagi boleh gitu. Dari mana? Pokoknya gue dengar begitu katanya, kagak boleh. Nggak boleh agama begitu asal dengar. Kudu punya tanggung jawab. Dari mana itu? Dari Ustadz Fulan gitu. Karena orang awam tuh kagak penting dalilnya, apa ayatnya, hadisnya kagak paham, nggak apa-apa. Yang penting kata siapa itu dia dapat kayak gitu. Dari mana dia dapat? Oh, dari Ustadz Fulan. Aman udah. Tapi kalau dibilang ya kemarin gue baca di grup WhatsApp begitu sih. Nah, grup WhatsApp itu WhatsApp siapa maknya, siapa bapaknya, kagak ada tanggung jawabnya itu. Kan itu yang akhirnya jadi munculnya hoax kan gitu. Kayak anak kejang-kejang di di grup WhatsApp tuh ada tuh tips kesehatan. Anak kejang dikasih apa gitu. Tuh siapa yang mula-mulain tuh. Itu gara-gara dari grup WhatsApp. Itu soal niat puasa. Maka niat puasanya di malam hari dan terulang setiap hari. Insya Allah. Rukun yang kedua yaitu tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur, meninggalkan yang membatalkan puasa. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang, termasuk juga dispensasi, apa keringanan dan juga ganti bagi orang-orang yang tidak bisa berpuasa, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, orang safar, yang sakit belum sembuh dan meninggal, gimana gantinya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Masih ada beberapa menit. Ada pertanyaan? Ya. Qadha puasa. Kalau ada orang yang masih punya utang puasa, pertama ditentukan dulu berapa hari dia kagak puasa wajib. Kalau udah ketemu harinya 5 hari, maka wajib sebagaimana ketentuan Ramadan. Niatnya dari malam begitu. Kemudian setiap hari dia niat selama 5 hari itu, kemudian puasa sebagaimana biasa gitu. Harinya kapan Ustaz? Harinya kapan aja. Kalau yang namanya puasa qadha tuh kagak ada batasan hari. Senin boleh, Selasa boleh, Rebo boleh, Kamis boleh, Jumat boleh, Sabtu boleh, Minggu boleh. Kalau puasa wajib, puasa qadha. Kalau kejatuhannya Senin, sekalian dapat pahala puasa Senin. Kalau jatuhnya Kamis, sekalian dapat pahala puasa Kamis. Tapi harus niatnya niat wajib. Besok hari Senin nih, sekalian dah mau qadha. Niatnya jangan niat puasa Senin, niatnya puasa qadha gitu. Itu puasa qadha. Jadi ditentukan harinya berapa. Kalau sampai nanti masuk Ramadan lagi, ada hutang puasa yang belum dia qadha, maka kewajibannya nambah bayar fidyah. Misalnya punya utang 10 hari belum diqadha sampai masuk Ramadan nih, besok bulan Maret masuk Ramadan, 10 hari belum diqadha, maka setelah Ramadan itu utang 10 hari harus puasa, harus qadha,
plus fidyah 10 hari. Jadi kewajiban kodoknya ditambahin fidyah. Fidyahnya sebagai hukuman karena masuk Ramadan selanjutnya. Jadi utang puasanya kagak angus, tetap harus dikodok, puasa lagi 10 hari, tapi 10 hari itu ditambahin kewajiban bayar fidyah per hari. Karena puasanya 10 maka fidyahnya 10. Kalau nunda puasa sampai masuk Ramadan selanjutnya, begitu. Hah? Iya, ya nggak apa-apa pakai jeda. Kalau qada boleh jeda. Jadi hari ini puasa, besok perek dulu, ntar besok lagi puasa, ntar perek dulu. Jadi nggak mesti harus berurutan. Yang penting tunai itu 10 hari begitu. Oke? Ada lagi? Tadi seperti denda ya. Yang karena sudah masuk. Ya. Fidyah, ya fidyahnya jadi denda gitu. Pak Haji? Kalau lupa niat dengan lupa gimana? Sebenarnya di pandang ulama Syafi'i lupa niat sih nggak ada masalah. Sebab ada di kalangan ulama Syafi'i yang memakai pandangan Imam Abi Hanifah. Jadi orang yang malamnya lupa niat, pagi kudu buru-buru niat. Jadi ingat, waduh, malam lupa niat, maka pagi kudu buru-buru niat, mengikuti sebahagian ulama Syafi'i yang ngikutin pandangan Imam Abi Hanifah, gitu. Cuman jangan sering-sering tiap hari begitu, gitu. Tenanglah, ada Imam Abi Hanifah ini boleh pagi. Wah, udah kayak CS banget sama Imam Abi Hanifah nih. Jadi harus malam. Entar kalau lupa, pagi langsung niat. Sebagai rekomendasi dari ulama bahwa kalau lupa ngikutin Imam Abi Hanifah yang boleh dari pagi, begitu. Oke? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.